Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman yang melihat vlog saya hari ini. Ya langsung saja, kemarin kan ada yang komen suruh, "Bang, gimana sih caranya ke Jepang lewat IM apa swasta?" Terus ada yang, "Bang, tolong ceritain perjalanan abang sampai ke Jepang ini prosesnya kayak gimana." Ya ini mumpung ada kesempatan, saya membuat video buat teman-teman biar tahu proses ke Jepang itu gimana. Langsung saja ya, saya mau cerita. Kan gini bos, dulu saya kan punya saudara kembar, kembaran saya mau bekerja ke Jepang. Terus setelah prosesnya ribet bos, lewat LPK sini gagal, tes gagal, lewat sana gagal. Alhamdulillah ada jalan lewat ke LPK di Semarang. Alhamdulillah setelah lewat di LPK Semarang itu prosesnya cepat, terus alhamdulillahnya bisa berangkat. Terus saya pengen lah, soalnya apa ya, soalnya setelah bekerja di Jepang, saudara saya setelah bekerja di Jepang setiap bulannya kirim ke orang tua, kirim lumayan lah, nominalnya lumayan banyak lah, kirim. Wah, kok banyak ya gajinya ya, kan gitu mikirnya saya kan gitu. Terus pengen ke Jepang gitu. Terus saya nanya ke teman, ke saudara saya, lebih baik lewat sana banyak yang nyaranin, tapi saya mikir dulu lah. Terus rencana saya kan, kalau ada proses ke Jepang itu, teman saya ada yang proses ke Jepang hampir ada yang 3 tahun 4 tahun gitu. Langsung saja, dulu waktu saya pergi ke Jepang, magang ke Jepang, pertama-tama ada 4 jalur untuk pergi ke Jepang. Yang pertama itu magang, ya seperti saya ini magang. Yang kedua itu Tokute, visa Tokute. Yang ketiga engineering itu teknik, minimal sarjana D3 teknik. Yang keempat itu sekolah atau gakkou, mahasiswa. Itu 4 jalan pergi ke Jepang menurut versi saya ya. Yang ini saya mau membahas tentang pemagangan, soalnya saya lewat jalur pemagangan. Lewat jalur pemagangan itu ada 2 cara. Yang pertama itu IM lewat negeri, yang kedua itu lewat swasta atau SO. Yang saya bahas ke jalur SO, swasta, soalnya saya lewat di swasta. Yang pertama-tama yang saya lakuin dulu, cari sekolah yang mengajarkan bahasa Jepang. Apa sih LPK itu? Lembaga Pelatihan Kerja. Jadi untuk yang ingin pergi ke Jepang, yang pertama cari sekolah dulu, LPK dulu yang belajar bahasa Jepang. Lebih bagusnya yang ada SO-nya itu, biar belajar di sana terus bisa langsung ikut tes. Kalau saya pribadi dulu itu cari yang LPK terdekat yang bisa bahasa Jepang saja. Setelah bisa bahasa Jepang, huruf hiragana, katakana sampai bab 1 sampai 15, terus kita dilempar ke LPK yang sudah ada SO-nya. Terus kita dites. Ini kembali ke awal ya. Kalau lewat di LPK yang sudah SO itu keberuntungan bos. Ada teman saya yang 4 bulan sudah berangkat gitu. Ya rata-rata 1 tahun udah bisa berangkat ke Jepang. Yang penting kalau lewat di swasta itu ya sabar, konsisten belajarnya. Yang penting asah kemampuan bahasa kita. Kalau proses saya dulu, saya masuk di LPK.
Setelah itu kita belajar sampai bab 15. Setelah itu dilempar ke LPK yang sudah punya SO. Ini cerita saya bos, saya lewat di salah satu LPK di Jogja tes, ya kan, tes ikut jediet. Saya gagalnya di tes mata kan, soalnya mata saya minus 0, berapa itu 0,5 gitu. Tes jediet 1, 2, 3 bisa, yang agak jauh nggak bisa kan. Terus saya nyerah, aduh apa bisa berangkat ke Jepang. Terus ada teman saya cewek, dia pengen banget pergi ke Jepang, pengen banget. Terus soalnya tesnya bareng kan, ke LPK Jogja itu kan bareng sama saya dan teman-teman LPK di tempat saya belajar itu bareng. Teman saya yang cewek itu gagal di tinggi badannya kurang, tapi niat untuk pergi ke Jepangnya itu tinggi. Terus teman saya cewek itu bilangin kepada saya, yang semangat mas, pasti ada jalan lain, nggak cuma di sini kita bisa berangkat, ada jalan lain, soalnya banyak, yang penting kita sungguh-sungguh niat semangat, insya Allah bisa berangkat. Alhamdulillah dari teman saya itu saya semangat lagi untuk meraih cita-cita saya pergi ke Jepang, bekerja di Jepang untuk membahagiakan kedua orang tua. Setelah itu proses-proses itu, setelah tes gagal itu ya, terus saya disaranin sama saudara saya, kembaran saya, mending lewat LPK di Semarang gitu. Kalau yang di Semarang itu ada teman kembaran saya itu sudah 3 tahun belum berangkat. Terus saya mikir, wah kalau lewat di Semarang hampir 3 tahun lebih belum berangkat, lah terus saya gimana, bisa berangkat enggak kan gitu. Terus saya mikir, wah mending saya nikah aja dulu gitu, nikah terus kalau bisa secepatnya, kalau rezeki dikasih anak kan jadi semangat gitu loh. Soalnya kan proses hampir 3 tahun lebih kalau di Semarang itu. Yang penting kan kemampuan kita, maksudnya semangat kita belajarnya. Kalau belajarnya giat, semangat, insya Allah cepet berangkat. Terus saya rencana nikah dulu jedet. Alhamdulillah orang tua merestui, dikasih jalan. Setelah nikah itu loh bos, jalannya rezeki cepet banget bos, sumpah. Jediet belajar kurang lebih selama belum ada setengah tahun. Terus itu alhamdulillah langsung orang Jepang datang wawancara, alhamdulillah langsung dapat job. Alhamdulillahnya diterima, dapat job. Alhamdulillah dapat job. Terus saya belajar sungguh-sungguh. Pokoknya ya bos, setelah saya nikah itu loh, jalannya dilancarin loh, alhamdulillah banget. Langsung masuk LPK ke Semarang, alhamdulillah cepet dapat job, cepet berangkat. Ya kurang lebih 1 tahun lah udah berangkat ke Jepang. Kalau ada juga temennya kembaran saya itu belum berangkat, malah yang berangkat saya duluan. Rezeki saya kurang lebih di Semarang itu 1 tahunan lah saya udah berangkat ke Jepang. Saya lewatnya LPK yang sudah SO. Pokoknya ya bos, yang penting kita semangat, niatnya sungguh-sungguh ingin bekerja ke Jepang, insya Allah ada jalan gitu. Soalnya banyak teman saya yang maksudnya kekurangan dari fisik loh, maksudnya kayak tinggi badan kurang, nggak sesuai dengan syarat-syaratnya itu, tinggi badan kurang. Yang kedua itu ada yang buta warna, terus mata minus 1 lah, 1 lebih lah. Kalau saya 0,5 yang sini. Alhamdulillahnya semua itu bisa berangkat bos. Yang penting sungguh-sungguh konsisten, insya Allah ada jalan, bisa berangkat. Contohnya saya, mata saya minusnya di sini 0,5, daftar ke LPK, tes ke LPK lain gagal, terus mau nyerah. Terus disemangatin sama teman saya itu, saya bangkit lagi, semangat lagi mengejar cita-cita bekerja ke Jepang untuk membahagiakan kedua orang tua saya dan keluarga kecil saya. Alhamdulillah setelah disemangatin teman saya itu, alhamdulillah pindah ke LPK Semarang, terus dapat job.
terus berangkat sampai sini. Saya di sini tuh udah 4 tahun lebih, bos. 4 tahun lebih saya berangkat dari tahun 2018 sampai sekarang. Ya ini rencana saya mau proses Toku Tegino. Setelah magang selesai 3 tahun, terus saya nambah lagi karena corona ya. Karena corona dari pabrik meminta untuk bekerja lagi, nggak maksudnya jangan pulang, nambah lagi. Ya udah kan, karena corona terus saya nambah lagi setahun setengah lah visa Tokute Katsudo karena corona. Terus yang ini mau proses Toku Tegino selama 5 tahun. Ya buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang ingin bekerja ke Jepang, tetap semangat, insya Allah ada jalan. Jangan pesimis dengan kekurangan kita. Misalnya kekurangan kita, oh tinggi badan saya kurang, oh mata saya minus, oh mata saya kok buta warna. Jangan khawatir teman-teman, insya Allah ada jalan. Yang penting kita semangat, oke? Terus untuk masalah biaya, saya berangkat ke Jepang itu kira-kira habis sekitar 40 juta. Oke. Yang pertama kan saya belajar di LPK terdekat saya, maksudnya di desa saya lah. Belajar di sana biaya 5 juta masuk. Terus saya ikut tes gagal, ikut tes di LPK lain kan gagal, terus saya masuk ke LPK di Semarang. Masuk di LPK Semarang itu juga bayar 5 juta lagi, kan 10 juta. Dah itu terus berangkat kan, dah dapet job, terus berangkat itu dikenai biaya 30 juta. Jadi total untuk saya berangkat ke Jepang kurang lebih 40 juta. Ya dipukul rata 50 juta lah. Pukul rata 50 juta, maksudnya untuk biaya makan, transportasi dan lain-lain itu selama kurang lebih 1 tahun saya berangkat itu ya dipukul rata 50 juta. Sampai di sini ya bos, alhamdulillah nilai kurs tukar yen ke rupiah itu bagus bos. Terus juga dapat lembur banyak. Pokoknya saya datang ke sini itu tahun ke depan lembur terus bos. Alhamdulillah kurang lebih nggak sampai setengah tahun utang saya yang 50 juta itu alhamdulillah sudah lunas. Nggak ada setengah tahun lah udah lunas kan. Saya pinjemnya kan sama saudara saya, kembaran saya. Itu yang penting itu semangat, niat untuk pergi ke Jepang tinggi, niat belajarnya tinggi, insya Allah cepat berangkat. Kalau lewat di LPK swasta SO itu keberuntungan bos, maksudnya ada yang 3 bulan langsung masuk, ada juga yang dapat job. Teman saya banyak, ada yang 1 tahun 2 tahun, dipukul rata itu 1 tahun udah berangkat. Yang penting semangat untuk belajar bahasa Jepang, oke? Oh iya, buat teman-teman khususnya yang ingin bekerja ke Jepang itu, yang pertama kalau sebelum masuk LPK itu lebih baik kita belajar dulu bos, belajar huruf hiragana dan katakana. Sebelum kita masuk ke LPK itu lebih baik kita belajar dulu dari hurufnya hiragana dan katakana, biar setelah kita masuk ke LPK itu biar kita bisa cepat mengikuti pelajaran yang diajarin sensei kepada kita, biar cepat bisa gitu. Kalau saya dulu belajar dulu kan sambil kerja, pulang kerja belajar dulu huruf hiragana katakana, nulis dulu. Yang penting bisa huruf hiragana katakana, bisa nulis nama sendiri. Terus saya masuk ke LPK, yang penting belajar dulu bos huruf hiragana dan katakana, oke? Saya aja bisa berangkat sampai ke sini, pasti teman-teman juga bisa ya, gitu. Kebanyakan yang pergi ke Jepang, bekerja ke Jepang itu dari keluarga yang menengah ke bawah, bukan dari keluarga yang kaya raya. Yang penting kita punya mimpi, tekad untuk bekerja ke Jepang untuk membahagiakan kedua orang tua kita masing-masing,
banyak teman-teman saya yang pergi ke Jepang itu dari nol, nggak ada biaya bos, ya terpaksa kalau nggak ngutang keluarga yang ngutang bank. Kebanyakan yang pergi ke Jepang itu kebanyakan ngutang bos, soalnya dari keluarga yang menengah ke bawah, bukan dari keluarga yang kaya. Cukup sekian cerita dari saya, cerita perjalanan saya ke Jepang. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semuanya. Nanti kalau ada waktu lagi saya cerita lagi tentang kehidupan di Jepang di sini. Ya nanti saya cariin video belajar saya di LPK pertama, belajarnya kayak gimana, nanti saya cariin videonya, siapa tahu ada, nanti saya taruh di video nih, oke? Biar teman-teman tahu, oh belajarnya kayak gini, oh jadi kan bisa menghayal, oh belajar bahasa Jepang oh kayak gini toh, biar teman-teman tahu lah. Nanti saya cari videonya, oke? Minasan, kirit, Yosuke, Rei, tugas Susan. Sore wa nan desu ka? Sore wa ka soku yokaso desu. Yokaso. Haruko-san. Sore wa nan desu ka? Sore wa katachi desu. Katachi desu. Sore wa katachi desu. Angelia-san. Hai, Saudara Janto guru. Saudara Yanto juga guru. Janto Sangwa Sensei desu. Yanto Sangmo Sensei desu. Yusuf-san. Saudara Joko karyawan perusahaan, saudara Wahyu juga karyawan perusahaan. Joko Sanwa Kaisain Des. Wahyu Sanmo Kaisain des. Untuk teman-teman yang ingin pergi ke Jepang, kalau tes gagal itu nyoba lagi bos, jangan nyerah. Gagal lagi, nyoba lagi sampai dapet job. Kalau semangat, insya Allah langsung dapet job. Yang penting itu semangat, belajar, terus jangan lupa berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa, minta kepada Sang Pencipta biar cepet berangkat ke Jepang, biar dilancarin urusannya untuk pergi ke Jepang. Itu diimbangin lah, yang penting jangan nyerah, oke? Ya cukup sekian video dari saya, cukup sekian cerita perjalanan ke Jepang dari saya, versi saya. Semoga menginspirasi teman-teman yang ingin pergi ke Jepang. Buat teman-teman tetap semangat, belajar yang giat, insya Allah cepat berangkat dan kita bisa ketemu di Jepang, oke? Buat teman-teman yang udah subscribe dan dukung channel ini, terima kasih banyak, arigatou gozaimasu. Semoga channel ini kedepannya lebih bisa membuat konten yang bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih banyak, arigatou gozaimasu. Ja matane.